Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Edwin Anugrah NPM G1D 019-057. Selanjutnya adalah Yehezkiel Christian Erikson Tato NPM G1D 019-053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Marlina Wandari, NPM G1D 019-061. Perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan tugas dasar dalam lokasi yang A dari nomor 1 sampai nomor 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Yehezkiel. Baiklah. Nomor 1. 5 jenis gangguan atau masalah yang dialami oleh sinyal selama berpropagasi dalam kanal, yaitu 1. Thermal noise atau kesalahan gangguan yang dialami oleh sistem sinyal yang berasal dari adanya efek panas yang membuat pengirimannya terganggu. Yang kedua adalah intermodulation noise, yaitu gangguan atau masalah yang disebabkan oleh adanya atau maksudnya frekuensi asing yang bersumber dari luar yang menyebabkan saluran komunikasi menjadi terganggu. Yang ketiga adalah coastal noise, yaitu gangguan yang disebabkan oleh sinyal asing yang masuk ke dalam saluran transmisi sinyal. Yang keempat, impulse noise, sama seperti yang coastal noise, yaitu gangguan karena ada sinyal asing. Di sini sinyal asingnya memiliki level yang cukup tinggi, bahkan menyebabkan sinyal yang ditransmisikan berubah secara tiba-tiba. Yang terakhir adalah fading noise, merupakan gangguan yang ada pada sistem sinyal yang terjadi karena perubahan dan kondisi atmosfer bumi, sehingga ada perbedaan sinyal yang dikirim dan sinyal yang diterima. Soal nomor 2. Cara memilih transmisi berkualitas baik atau berkualitas buruk ditentukan oleh dua macam. Tapi saya sebelumnya menjelaskan tentang transmisi dulu. Transmisi adalah pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang pada orang lain. Dalam transmisian itu ada kalanya transmisinya baik dan transmisinya buruk, yaitu yang ditentukan oleh dua hal, itu kualitas media. Kualitas media mencakup wireless dan kabel. Untuk wireless, cepat tidaknya pentransmisian yang akan terjadi didasarkan oleh bagus atau tidaknya kondisi cuaca. Untuk kabel, cepat tidaknya pentransmisian yang akan terjadi didasarkan oleh kualitas tembaga pembungkus fiber optiknya. Kemudian jarak. Hal ini dimana jika jarak semakin jauh antara objek satu dengan objek lain, maka pentransmisiannya akan menjadi lebih lambat jika dibandingkan dengan jarak yang lebih dekat, karena sinyal yang akan semakin lemah dan sebaliknya. Nomor 3, jenis-jenis medium transmisi. Di sini kami akan membahas dua jenis medium transmisi, yaitu media yang dituntun atau guide media atau wired. Guide media adalah media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel pasangan yang berpilin atau twisted pair. Contohnya kabel slant optik dan kabel koaksial. Dikatakan sebagai media yang dituntun karena sinyal listrik atau gelombang-gelombangnya dituntun transmisinya melalui media fisik. Selanjutnya adalah media yang tidak dituntun atau unguided media, atau biasa disebut juga wireless, adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menuntunnya. Contohnya adalah sinyal radio, sinyal gelombang mikro, infrared, dan juga sinyal satelit. Baiklah, soal selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Yehezkiel.
ini adalah gelombang radio yang berpropagasi di sepanjang permukaan bumi atau tanah. Gelombang ini sering disebut dengan gelombang permukaan atau surface wave. Untuk berkomunikasi dengan menggunakan media gelombang tanah, maka gelombang harus terpolarisasi secara vertikal, karena bumi akan menghubung singkatkan medan listriknya bila berpolarisasi secara horizontal. Gelombang tanah sangat tidak efektif pada frekuensi di atas 2 MHz. Propagasi gelombang tanah merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi di dalam lautan. Nah, yang kedua itu gelombang ionosfer. Gelombang ionosfer ini adalah gelombang yang berpropagasi melalui lapisan ionosfer yang biasa disebut sebagai gelombang ionosfer wave atau juga biasa disebut sebagai gelombang langit. Pembiasan pada lapisan ionosfer dan permukaan bumi disebut dengan skipping. Propagasi troposfer bisa dianggap sebagai kasus dari propagasi gelombang langit. Gelombang tidak ditunjukkan ke ionosfer, tapi ditujukan ke troposfer. Batas troposfer hanya sekitar 6,5 mil atau 11 km dari permukaan bumi. Frekuensi yang bisa digunakan adalah sekitar 35 MHz sampai dengan 10 GHz dengan jarak jangkauan yang mencapai 400 km. Nah, yang ketiga itu propagasi garis pandang atau line of sight. Propagasi line of sight ini disebut dengan propagasi dengan gelombang langsung atau direct wave, karena gelombang yang terpancar dari antena pemancar langsung berpropagasi menuju antena penerima dan tidak merambat di atas permukaan tanah. Oleh karena itu, permukaan bumi atau tanah ini tidak ada kaitannya dengan propagasi yang saat ini. Selain itu, gelombang jenis ini disebut juga dengan gelombang ruang atau space wave, karena dapat menembus lapisan ionosfer dan berpropagasi di ruang angkasa. Nah, mungkin itu aja. Nomor 5. Terima kasih. Nomor 6. Karakteristik dari propagasi gelombang radio. Karakteristik dari propagasi gelombang radio ini tergantung dari propagasi apa yang kita pakai untuk melakukan propagasinya. Karena di sini perbedaannya itu hanya dari frekuensi, kecepatan sinyal, dan jaraknya. Jadi itu semua tergantung dari propagasi apa yang kita pakai. Contohnya propagasi troposfer, ionosfer, propagasi tanah, atau propagasi langsung, atau propagasi langit tadi. Jadi karakteristik yang membedakan dari setiap propagasi ini hanya dari frekuensi, kecepatan sinyal, dan jarak yang dituju. Terima kasih.